Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah wa 'azza jundah, wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad alladhi adda al-amanah wa ballagha ar-risalah wa nasaha lil ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Pada hari ini kita berkumpul dalam rangka melaksanakan salat Idul Fitri. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melengkapi ibadah Ramadan ini. Kita berbahagia pada hari ini bukan karena kita lepas dari bulan Ramadan, tapi kita berbahagia karena kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah Ramadan ini dengan tuntas. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua kelak bisa mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengawali khutbah ini saya ingin menyampaikan satu nasihat dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Beliau berkata, "Ibadallah, la intaha syahru Ramadan fa inna haqqallah la yantahi illa bil maut." Wahai sekalian hamba-hamba Allah, bila nanti bulan Ramadan telah usai, maka sesungguhnya hak-hak Allah tidak akan pernah usai kecuali dengan kematian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hijr ayat 99, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Dan sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu keyakinan. Apa yang dimaksud dengan keyakinan? Yang dimaksud dengan keyakinan adalah kematian. Keyakinan terdiri dari 3 tingkatan. Yang pertama adalah ilmul yaqin. Kita yakin kematian itu akan datang. Yang kedua ainul yaqin. Saat kita melihat orang mati, kita melihat bahwa kematian itu ada. Yang ketiga adalah haqqul yaqin. Saat kita merasakan kematian dan kita yakin bahwa kematian itu ada, maka beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai ajal datang menjemput kita, dan insya Allah kita dalam keadaan husnul khatimah ketika itu. Beliau melanjutkan nasihatnya, Allahu huwa Rabbu Ramadan wa huwa Rabbu Syawal wa huwa Rabbu jami'i syuhur as-sanah fattaqullah fi kulli syuhur. Dialah Allah, Rabbnya bulan Ramadan, Rabbnya bulan Syawal, dan dialah Rabb seluruh bulan-bulan dalam 1 tahun. Oleh karena itu hendaknya kalian bertakwa kepada Allah dalam seluruh bulan-bulan yang ada. Ikhwatal iman rahimakumullah, masjid yang kita datangi di bulan Ramadan, dia juga masjid yang kita datangi di bulan Syawal. Al-Quran yang kita baca di bulan Ramadan, dia juga Al-Quran yang mulia yang kita baca di bulan Ramadan. Fakir miskin yang kita santuni di bulan suci Ramadan, dia juga membutuhkan uluran tangan kita di bulan-bulan lainnya. Maka jangan pernah berhenti melakukan kebaikan dengan selesainya Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lan yashba'a mu'minun fi khairin hatta yakuna muntahahul jannah."
Orang beriman tidak akan pernah kenyang dalam melakukan kebaikan sampai sorga yang menjadi cita-citanya tercapai. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ketika Imam Ahmad ditanya, "Wahai Imam, kapan kau merasa tenang?" Beliau mengatakan, ketika salah satu kakiku sudah berada di surga. Jadi jangan setelah selesai Ramadan kita tenang-tenang saja. Kita tidak meneruskan ketaatan-ketaatan yang kita lakukan di bulan suci Ramadan. Maka beliau melanjutkan nasihatnya, "Fahafidhu ala dinikum wa tamassaku bihi fi kulli syuhur wa fi kulli awqat." Jagalah diri-diri kalian dalam beragama. Peganglah dengan erat-erat di setiap bulan dan waktu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, peganglah ajaran-ajaran Islam ini, sunnah Rasulullah ini dengan gigi geraham kita. Kalau kita pegang dengan gigi geraham kita, maka dia tidak akan lepas. Tapi kalau kita pegang dengan gigi depan kita, dia akan mudah terlepas. Ikhwatal iman rahimakumullah, gantilah solat malam kita, solat tarawih kita dengan solat tahajud kita. Gantilah puasa Ramadan dengan kita berpuasa Syawal. Salah satu ciri diterimanya ibadah Ramadan kita ketika ibadah itu berkelanjutan. Maka para ulama mengatakan apa? Thawabul hasanah al-hasanatu ba'daha. Balasan daripada sebuah kebaikan adalah kebaikan berikutnya. Maka Imam Ibnu Rajab mengatakan salah satu tanda diterimanya ibadah puasa Ramadan itu dengan kita berpuasa Syawal. Ikhwatal iman rahimakumullah, gantilah bacaan Al-Quran kita yang mungkin kemarin 1 juz, 2 juz sehari, bacalah walaupun 1 juz 1 hari. Ikhwatal iman rahimakumullah, ahabbul a'mal ilallahi adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai Allah yang terus walaupun sedikit. Karena yang sedikit itulah yang memberikan bekas. Seperti air. Air kalau setetes demi setetes, walaupun batu itu keras, dia akan bisa melubangi batu itu. Tapi air 1 drum kita tumpahkan ke batu, dia tidak akan melubangi batu itu. Ahabbul a'mal ilallahi al-hal wal murtahal. Amalan yang paling dicintai Allah yang selesai mulai lagi. Fa idza faraghta fansab. Kalau kamu selesai melakukan satu aktivitas, lakukan aktivitas yang lainnya. Buya Hamka pernah berkata, apa bedanya orang Islam dengan orang beriman? Apa kata Buya Hamka? Kalau pengen lihat orang Islam, lihatlah saat sholat Idul Fitri. Hari ini ramai, Masya Allah. Tapi kalau ingin lihat orang beriman, lihatlah saat sholat subuh. Mudah-mudahan ramainya sholat Idul Fitri ini bisa kita istiqomahkan juga dengan kita lanjutkan dengan sholat-sholat berjamaah di masjid. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Apa yang menyebabkan orang itu lalai? Yang pertama, dia ingin terus rehat atau istirahat. Dengan istirahat. Istirahat yang sebenarnya adalah, kata para ulama, ar-rohatu fi tabadulil a'mal. Istirahat itu dalam pergantian aktivitas. Istirahat yang sebenarnya di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala nanti. Siapa yang bersantai-santai di dunia, nanti dia letih di akhirat. Tapi siapa yang berletih-letih di dunia,
nanti dia akan istirahat di akhirat. Walaqad khalaqnal insana fi kabad. Memang manusia diciptakan dalam keadaan letih. Ad-dunya darul amal. Dunia ini tempatnya beramal. La hisab, tidak ada hisab yang sesungguhnya. Akhirat darul hisab. Akhirat tempat dihisab, tidak ada amal. Maka selama kita hidup di dunia, tidak ada kita mengenal kata istirahat. Istirahat itu kalau kita sudah mati. Kemudian ikhwatal iman rahimakumullah, yang menyebabkan orang lalai adalah semangat dalam mencari kelezatan dunia hingga menerjang yang haram. Dunia dari kata dana'ah, hina. Orang yang mengejar dunia, orang yang menjadikan dunia sebagai orientasinya, dia mengejar kehinaan. Andai dunia ini mulia, orang kafir itu tidak akan mendapatkan walaupun seteguk air. Tapi karena dunia ini hina, Allah berikan kepada siapapun. Orang kafir pun Allah bikin kaya raya. Kenapa? Karena dunia ini lebih hina, kata Rasulullah, daripada bangkai. Kemudian yang selanjutnya, yang menyebabkan orang lalai, karena sudah mati rasa terhadap dosa. Para ulama mengatakan kathratul massas tudhibul ihsas. Banyak terpapar akan menghilangkan sensitivitas. Tidak ada lagi rasa bersalah ketika melakukan dosa, karena sudah sering melakukannya. Kemudian yang selanjutnya, mengikuti hawa nafsu. Itu yang menyebabkan orang lalai. Ciri nafsu itu enak dan sebentar saja. Itu ciri nafsu. Maka wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la'amaratun bisu. Sungguhnya aku tidak membebaskan nafsuku, karena nafsu itu menyuruh kepada keburukan. Kemudian yang selanjutnya, sibuk dengan kerja dan mencari nafkah. Sibuk. Diajak ibadah sibuk, nggak pernah sempat. Ingat, kunci dalam beribadah itu luangkan waktu. Jangan menunggu waktu luang. Filosofi beribadah itu seperti kita ke toilet. Kalau kita ke toilet, kita nggak pernah bilang nggak sempat. Selalu kita menyempatkan diri ketika kita ingin buang hajat. Begitulah beribadah. Syekh Ibnu Athaillah mengatakan, menunggu waktu kosong untuk beribadah tanda orang yang bodoh. Kemudian ikhwatal iman rahimakumullah, yang menyebabkan orang lalai hidup mewah dengan pakaian, makanan dan kelezatan dunia. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia ini hanya kesenangan yang menipu. Selanjutnya, cinta dunia dan merasa hidup lama. Hidup hanya sebentar, ikhwatal iman rahimakumullah. Al hayatu qasirah wa ahdafuha katsirah. Hidup itu pendek. Yang harus kita lakukan banyak. Kita hanya bisa menggunakan sepertiga daripada usia yang Allah berikan kepada kita. Maka bahkan ketika Allah bertanya, berapa lama kamu tinggal di dunia? Manusia akan mengatakan, labistu yauman aw ba'da yaum. Ya Allah, aku hanya tinggal satu atau beberapa hari saja. An-nasu niyam fa idza matu intabahu. Manusia itu tidur, kalau sudah wafat baru dia terbangun. Ternyata hidup di dunia hanya sebentar. Imam Nawawi umurnya hanya 45 tahun. Sekarang sudah berapa ratus tahun di alam barzah. Imam Syafi'i hanya 55 tahun. Sekarang sudah berapa ribu tahun di alam barzah. Sebentar sekali ikhwatal iman. Kemudian yang selanjutnya, yang membuat orang lalai itu berteman dengan orang-orang yang lalai, dengan orang-orang yang ghaflah. Maka setelah Idul Fitri ini, carilah teman-teman yang baik. Al-mar'u ala dini khalilih. Orang itu tergantung agama temannya. Maka hendaklah dia lihat siapa yang dijadikan teman. Kemudian yang selanjutnya, banyak sibuk dengan hal-hal yang mubah. Boleh, hal yang boleh, tapi kalau berlebihan menjadi tidak baik, akan melalaikan kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara menghilangkan lalai? Yang pertama,
Sering-seringlah hadir di majelis ilmu. Kata Nabi, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Kalau kau melewati taman-taman surga, mampir. Mana taman surga? Majelis-majelis ilmu. Di Masjid An-Nur ada majelis-majelis ilmu, hadir. Terangi hati kita dengan ilmu. Al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Kemudian yang selanjutnya, rajin berzikir. Fadhkurullah dzikran katsira. Banyaklah berzikir. Perumpamaan orang yang berzikir dengan orang yang tidak berzikir seperti orang yang hidup dengan orang yang mati. Aku bersama hambaku, kata Allah, selama bibirnya bergerak untuk mengingat aku. Kemudian banyak berdoa. Apa doanya? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu aku untuk selalu bisa menyebutmu, beribadah kepadamu, mensyukuri nikmat-nikmatmu, memperbaiki ibadah kepadamu. Kemudian yang selanjutnya, salat malam. Istiqomahkan salat malam setelah Idul Fitri, setelah Ramadan ini. Kemudian yang selanjutnya apa? Ziarah kubur. Ya. Maka di hari Lebaran ada orang yang ziarah kubur, itu bagus. Untuk mengingatkan kepada akhirat. Kemudian tadabbur dengan keadaan sekitar kita, merenungkan kematian. Dulu teman kita yang masih ada Idul Fitri tahun kemarin, sekarang udah nggak ada. Kemana dia? Kafa bil mauti wa'idhu. Cukuplah kematian menjadi nasihat. Mengingatkan surga, mengingat surga dan neraka. Itu supaya kita tidak lalai. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu nasihat yang indah dari Syekh Sulaiman bin Salimullah Ar-Ruhaili. Ya, supaya kita tetap istiqomah. Apa nasihat beliau? Man ja'ala ayyama hayatihi ka ayyami Ramadan. Ja'alallahu lahu akhir hayatihi kal a'yad. Barang siapa yang menjadikan hari-hari dalam hidupnya seperti hari-hari saat Ramadan, Allah akan menjadikan akhir hidupnya seperti hari raya. Kapan hari raya itu? Kapan? Hari raya itu saat kita mati, baru hari raya. Selama kita belum mati, masih Ramadan itu sebenarnya. Kenapa? Kita masih mengekang nafsu kita. Hari raya orang mukmin ketika dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, barulah itu hari raya yang sebenarnya. Terakhir, nasihat dari Habib Abdullah bin Alawi. Beliau berkata, la taksibud dumu'at li rahili Ramadan, fa Ramadan saya'ud, walakin aksib ad-dumu'at khasyata ayya'uda fi Ramadan ayya'uda Ramadan wa anta rahil. Jangan kau menangis karena kepergian Ramadan, karena Ramadan pasti akan kembali. Akan tetapi menangislah karena takut ketika Ramadan kembali tapi engkau pergi ke alam kubur. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita hingga kita bisa bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina وشفعنا ومولانا محمد. Alhamdulillahi wa kafa wassalamun ala rasulil ladzina istafa Muhammadinil mujtaba wa ala alihi wa sahbihi wa immatil huda wa masabihid duja wa man bihi muqtada fahtada amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Hamdan yuafi wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma dafa'anna al-bala wal waba wal fahsya والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن سائر بلدان المسلمين عامة. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات
Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana rizqan halalan katsiran mubaraka. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka al-istiqamah. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa aslih wulatal mu'minin. Allahumma ansur man nasarad din wa khudhul man khadhalal muslimin. Allahumma ansuril muslimin wal mujahidin fi Filistin alladhina yujahiduna fi sabilik. Allahumma ihfadhil masjidal aqsa minal yahudil ghasibin. Allahumma ihfadhil masjidal aqsa minal yahudil haqidin. Allahumma ahlikil yahudal ghasibin. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad din. Allahumma shattit syamlahum wa farriq jam'ahum wa mazziq jam'ahum wa zalzil aqdamahum wa adkhil fi qulubihim ar-ru'ba. Allahumma qtulhum badada wa la tughadir minhum ahada. Subhana rabbika rabbul izzati amma yasifun. Wassalatu wassalamu ala akhiril mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.